Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa komponen dari sebuah starter motor, dan kebetulan di sini sedang melakukan perbaikan di beberapa masalah dari dinamo starter ini. Oke, untuk yang pertama kita bisa mengetahui dari beberapa fungsi dari komponen dinamo starternya. Dan di sini ada sebuah komponen seperti ini, ada lilitan kawat, oke, dan beberapa parts atau bagian-bagian yang terpisah dari tembaganya sini. Oke, ini ada beberapa bagian yang terpisah yang terhubung ke dalam lilitan kawatnya ini. Ini secara teracak atau tidak teratur atau sesuai dengan yang ada di bagian sini. Kita bisa menggunakan avometer untuk mengetahui jalur-jalur dari sebuah komponen atau parts bagian dinamo starter. Oke, di sini saya akan coba untuk melakukan beberapa tips tentang bagaimana cara membuat dinamo starter motor kita itu lebih berfungsi seperti normalnya. Dan di sini sudah saya lakukan pembongkaran dari dinamonya. Oke, teman, untuk hal yang pertama kita bisa lakukan pengukuran menggunakan avo digital. Kita arahkan ke diode seperti ini untuk mengetahui dari komponen ini adalah angker atau rotor starter yang berfungsi di mana alat ini untuk memutar dinamo starter saat alat ini bekerja. Oke, untuk pertama kita bisa melakukan cara seperti ini. Oke, ini kita hubungkan seperti ini. Ini sudah bunyi, berarti terhubung. Dan di sini kita bisa melakukan pengecekan pada beberapa bagian spool. Oke, seperti ini. Kita hubungkan salah satunya di sini. Oke, seperti ini. Kita konekkan seperti ini. Ini sudah terhubung. Oke. Ini untuk resistansinya sekitar sangat kecil sekali, 0,04 ohm. Dan cara yang terbaik untuk melakukan pengukuran di rotor starter ini adalah kita menghubungkan ke jalur dari negatif atau ke bodi bagian sini, bagian yang di besinya, di asnya, apakah terjadi hubungan singkat atau terhubung saat kita ukur seperti ini. Oke, ini tidak terhubung atau tidak berbunyi seperti ini. Ini tandanya. Oke, rotor starternya ini, angker starternya ini masih dalam keadaan baik, tidak terjadi konslet antara bagian di ramelnya sini. Ini adalah ramel, tidak terhubung langsung ke bodi motor. Ini bisa berarti dalam kondisi baik atau bagus. Dan kita bisa lihat juga dari lilitan kawatnya ini masih terlihat sangat cerah sekali untuk warnanya, tidak berwarna gosong. Ini adalah beberapa ciri dari sebuah rotor starter masih bisa kita gunakan atau tidak lemah untuk putaran di starternya. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan melakukan pemasangan dari dinamo starter ini dari rotornya. Sebelumnya kita lumasi di bagian sini, ini di asnya ujungnya sini. Ini karena terhubung ke di motor, gear dari starter di motor. Dan di sini ada bagian bearing atau laker. Ini biasanya terjadi seret saat lama digunakan. Kita bisa menambahkan oli di bagian sini. Oke, seperti ini. Dan di sini ada juga bagian lain, yaitu magnet. Oke, magnet dari dinamonya ini, penutup magnet. Oke, seperti ini. Dan di sini ada 2 buah. Oke, ini masih dalam kondisi baik dan tidak copot.
seperti ini. Oke, ini biasanya bisa terjadi copot saat kita gunakan atau saat kita pakai starter itu bunyi cetek-cetek, ini biasanya terlepas. Oke, untuk beberapa masalah dari dinamo starter ini saat terlepas ini bunyi cetek-cetek saat kita lakukan penekanan ke tombol starter. Teman-teman bisa melakukan atau memasang kembali di magnetnya sini dengan menggunakan lem G atau menggunakan lem Alteco atau lem G, lem super. Ini sudah bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bersihkan bagian kerak-keraknya di sini supaya nanti saat pemasangan itu ke posisinya semula, tidak menggeser dari bagian sini, bagian ujung dari besinya sini ke dalam magnetnya, yang bisa timbul bunyi kasar. Seperti itu untuk solusi dari beberapa masalah dinamo starter yang berbunyi kasar. Ini bisa kita tambahkan nanti saat pemasangan menggunakan stempet. Ini kita kasih oli supaya lebih ringan saat kita gunakan, karena ini sering terjadi saat pengecekan langsung dipasang ini tidak kita cek, ini bisa berakibat putaran dinamo starternya itu berat sekali. Oke, untuk selanjutnya di sini kita lakukan pemasangan dari booster starter, oke, atau arang starter. Oke, untuk di sini karena di bagian negatif, bagian sini ada baut yang macet, kita pindah ke daerah sini bagian yang sebelahnya supaya tidak mengebor lagi, karena di sini ukurannya sangat kecil dan kita bisa melakukan melakukan pemindahan posisi di bagian sini tanpa harus melakukan pengeboran. Kita tambahkan kabel booster starter yang lama, kita sambung, kita solder seperti ini supaya lebih kuat. Jika cuman dililit aja tidak disolder, ini bisa menyebabkan panas dan tentunya putaran dinamo starternya itu jadi lemah. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan pir. Oke, pir seperti ini. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita pasang dulu yang bagian sini. Oke, ban arang starter yang bagian sebelahnya. Oke, seperti ini. Kemudian karet insulator supaya tidak short, ini kita pasang sini. Kemudian kita pasang penutupnya. Penutupnya seperti ini, kita pasang bautnya. Di sini ada baut. Kemudian kita keraskan ini. Sudah seperti ini, kita siapkan pirnya. Ini kita pasang dari arang starternya seperti ini. Untuk pergerakan dari arang starternya seperti ini, normalnya ini sangat ringan, tidak terjadi seret atau kelonggaran yang sangat banyak. Ini sangat penting sekali saat dinamo starter ini berfungsi atau bekerja memutar. Kemudian kita selipkan seperti ini supaya tidak lepas. Seperti ini. Sebentar. Ini sama untuk bagian sini kita selipkan seperti ini tadi. Oke teman-teman, untuk pemasangan pir starter, pir dari arangnya ini kita bisa kurangi beberapa bulir untuk pirnya supaya lebih mudah saat pemasangan. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan. Ini agak sulit untuk posisinya karena ini ada pirnya. Seperti ini. Maaf untuk videonya, ini langsung saya tidak perlihatkan untuk pemasangan dari
boosternya. Oke, saat kita pasang pirnya tadi, ini karena untuk pemasangannya sangat seperti ini, atur posisinya teman. Oke, untuk pemasangnya seperti ini. Maaf untuk pemasangan tadi tidak saya perlihatkan karena ini cukup sulit sekali. Kita bisa melakukan beberapa cara. Kita tarik seperti ini, kita tarik pakai tangan supaya tidak terdorong ke dalam sini, atau kita selipkan di sini. Oke, untuk kabelnya sini, oke, seperti ini kita selipkan sambil kita pegang pakai tangan. Oke, karena di sini saya cuman sendirian untuk melakukan pemasangan. Untuk prosesnya seperti ini. Sesudah itu kita lepaskan dari pengancing di kabelnya ini saat terselip. Dan untuk posisi pemasangan ini karena bagian positif, yang bagian negatif seperti ini kita rapikan supaya tidak menempel pada bagian rotornya. Saat berputar nanti tidak tersentuh. Oke, untuk selanjutnya kita tekan ke dalam seperti ini. Oke, seperti ini kita masukkan ke dalam. Oke, sudah bebas, sudah masuk seperti ini untuk posisinya dari awalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan stempet di bagian sini. Oke, kita tambahkan stempet dan kita pasang dari penutup magnetnya. Untuk posisinya seperti ini, kita sambil tepatkan untuk tempat bautnya seperti ini, supaya nanti tidak berputar terbalik untuk posisi dari dinamo starternya. Oke, setelah itu kita pasang baut-bautnya. Di sini ada 3 baut seperti ini. Kita kencangkan. Oke, ini maaf untuk suasananya menjelang isya teman. Oke, semoga bermanfaat tips ini bagi teman-teman semuanya yang mengalami masalah di bagian dinamo starter. Ini ada yang sering bermasalah di bagian atau saat starter ini kita perbaiki. Oke, saat dinamo starter ini kita perbaiki, kemudian bermasalah lagi. Oke, dinamo starternya bermasalah lagi atau tidak bisa memutar dari dinamo starternya, atau dinamo starternya itu saat kita pakai atau saat kita pasang seperti ini normal. Kemudian beberapa hari atau beberapa saat atau sekitar seharian itu tidak berfungsi lagi. Teman-teman bisa melakukan beberapa pengecekan pada bagian bagian bendik, karena di bagian bendik ini sering terjadi, atau bendik starter ini ada berfungsi untuk berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang lebih besar atau arus besar dari dinamo starter. Untuk posisinya seperti ini. Jadi saat terjadi penekanan di tombol starter, di sini bagian bendik starter ini, saat kita tekan ini ada medan magnet dari penekanan di tombol starter. Ini adalah bagian yang ke tombol starter, atau di sini di dalamnya ada kumparan dari beberapa lilitan yang mengakibatkan medan magnet pada daerah sini, pada lilitannya, sehingga menarik dari konektor di dalamnya sini. Konektor di dalamnya sini, di dalam bendiknya sini. Ini ada konektor, dimana konektor ini menghubungkan arus besar dari aki motor. Dari aki motor ini untuk jalur negatif ke bodi motor, kemudian ini jalur positif dari aki. Ini saat kita tekan di tombol starternya, di mana tombol starter ini terhubung dari plus dari aki, kemudian ke kunci kontak, kemudian masuk ke sini ke bagian, setelah kunci kontak masuk ke
bagian hitam atau kabel hitam dari kabel bodi motor kita, kebetulan pakai motor Honda. Kemudian ini ke jalur, ke tombol starter, ini ke tombol starter, dan di tombol starter ini masuk ke jalur negatif seperti itu, untuk lebih mudah mengetahui cara dari saat kita tekan di tombol starternya. Jadi saat kita tekan tombol starter, di sini teraliri antara jalur positif aki, arus masuk dari positif aki, kemudian di sini tersalur ke negatif aki, dan di sini terjadi medan magnet, dan di sini karena terjadi medan magnet di bagian sini terhubung arus besar dari kabel dinamo starter, kabel dinamo starter seperti ini. Jadi terhubung arus besar, kemudian di sini terkonek seperti ini. Saat kita tekan dinamo starternya, saat kita tekan dari tombol starternya, sehingga bisa memutar dari dinamo starternya itu sendiri. Seperti itu cara kerjanya. Semoga bisa dipahami dan bisa tulis di kolom komentar jika teman-teman merasa kesulitan atau bingung tentang masalah penjelasan ini, karena saya berbagi pengalaman. Semoga mudah dipahami bagi teman-teman semuanya. Di sini saya berbagi dan saling belajar bersama. Dan di dinamo starternya ini ada bagian kabel besar, kabel besar yang terhubung ke bodi aki atau negatif aki. Kabel besar seperti ini terhubung dari positif aki, dari bagian bodi aki. Bagian bodi dari dinamo starter ini ke jalur bodi aki pada mesin motor, dan ini sering mengalami masalah kendor di bagian antara negatif dari aki ke bagian bodi dari dinamo starter. Jadi kita bisa melakukan pengecekan beberapa cara. Jika suatu saat dinamo starternya ini baru diperbaiki ternyata bermasalah lagi, teman-teman bisa melakukan pengecekan di jalur konektor atau perhubungan antara kabel dari kabel bodi dari dinamo starter yang jalur besar ke dinamo starternya. Ini kadang bermasalah di bagian yang menempel ke sini. Ini biasanya terjadi putus di dalam kabelnya. Untuk plastiknya di luar ini masih utuh, tetapi di dalamnya sini terjadi putus atau keretakan atau putus di serabut-serabutnya. Ini bisa terjadi masalah saat kita gunakan di motor. Kadang bisa terkonek, kadang dinamo starternya itu bermasalah atau tidak berfungsi. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat tips ini tentang bagaimana cara untuk melakukan perbaikan sebuah dinamo starter motor. Kita bisa melakukan beberapa cara. Kita bisa mengecek dari kabel dinamo starternya, kabel bodi dinamo starter, kemudian bendik. Ini untuk bendik biasanya terjadi aus di bagian konektornya atau konektornya di sini. Konektornya di sini itu menempelnya tidak penuh atau karena terjadi keausan, kemiringan di bagian platnya, sehingga solusinya kita bisa mengganti yang baru. Dan untuk dinamo starternya sendiri kita bisa melakukan beberapa tips seperti tadi, mengganti arang starter yang baru, kemudian kita lakukan pengecekan sebelum kita membongkar. Kita melakukan pengecekan perputaran dari motor starternya itu sendiri, apakah ringan atau macet, dan jika macet kita bisa lakukan pembongkaran, melumasi bagian-bagian seperti bearing maupun di bagian asnya sini, dan tentunya mengganti dari arang starter supaya motor kita dinamo starternya itu lebih ringan dan enteng kita gunakan. Dan tentunya dengan cara kita mengetahui perputaran dari dinamo starter saat kita tekan tombol starter sekitar 3-5 detik, ini bisa berefek pada keawetan akinya itu sendiri. Jadi saat kita tekan di dinamo starternya, apabila terjadi masalah atau perputaran dinamo starternya itu melebihi dari 5 detik atau sangat lama untuk melakukan perputaran dinamo starter, ini bisa mengakibatkan
keborosan dari arus penyimpanan aki itu sendiri dan berakibat dari umur akinya itu kurang lama. Seperti itu untuk masalahnya, dan solusinya teman-teman bisa melakukan pengecekan di daerah di daerah angker starter atau bagian 10 starternya ini sudah mengalami kelemahan. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Di sini saya berbagi pengalaman dan saling belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam kreatif, mekanik Jos. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, dilancarkan rezeki.